dan ketulusan hati, kami bersujud kepadamu seraya memohon pengampunan. Oh, nggak ada nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam jaga kita semua. Nama budaya, ideologi dan selamat siang. Tujuan hidup umat Hindu sesungguhnya sama dengan tujuan hidup umat Muslim dan Kristen. Saya menyimpulkan aja ya, Pak Haji sama Pak Pendeta. Kalau di Hindu, moksatam jagadita yaca iti dharma. Kalau orang Islam, rubana hatina fi dunya sama wabil akhirati hasanah wa qina azabana. Kalau orang Kristiani, untuk mencapai keselamatan lahir batin dunia akhirat, betul kan? Sama, cuma bahasa berbeda. Makanya saya menyimpulkan saja. Bagaimana menurut kacamata Hindu sekarang mencapai tujuan itu, kan begitu ya? Hanya satu, kasih sayang sesungguhnya, menghormati. Kalau di Hindu, masih dengan tema sekarang nyepi, dan ada 4 yang dikerjakan. Salah satu cara mencapai tujuan adalah dengan melaksanakan hari suci nyepi, mengistirahatkan alam semesta beserta segala isinya selama 1 kali 24 jam. Caranya bagaimana? Tidak makan, tidak tidur selama 24 jam, tidak makan selama 36 jam, kemudian tidak bepergian dan tidak bersenang-senang. Allah, ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, mampu memperalinang, menghilangkan, menghancurkan alam semesta dalam waktu sejenak. Percaya ya? Islam percaya itu, Kristen percaya, Hindu juga percaya. Kita balik sekarang. Apalagi menghapuskan dosa cuma 1 orang. Masa Tuhan nggak bisa? Pasti bisa. Tetapi caranya harus tahu. Ya. Apa kebebasan itu? Caranya bagaimana? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik sama. Kemudian 4 tahun setengah mengkaji Al-Quran dan hadis pada saat kita di Sejabali. Alkitab mulai dari Bunda Maria mengandung sampai lahir dihina, di kandungan dihina, lahir dihina, dikejar sampai disalib, sampai bangkit, itu pun sudah saya baca. Kitab Hindu belum bisa saya baca semua, sedemikian banyaknya kitab suci, jabarannya. Semua kitab suci Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ilmu pertama gabung jadi satu. Itu hanya seujung rambutnya Tuhan Allah. Setuju ya? Makanya di Hindu kitab suci ada 2. Kitab suci yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Maya taku dengan taku. Kitab suci tidak tertulis ini sekarang udah banyak orang tidak mampu membaca. Terakhir zaman Nabi, hanya Nabi Musa, Nabi Nuh, itu yang mampu berkomunikasi dengan Allah, bisa membaca Allah. Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung, diketawain orang, dihina orang. Betul Bapak Ibu? Ya. Tapi begitu kejadian baru tahu bahwa itulah hikmahnya. Di mana kaki berpijak, di sana langit dijunjung. Mari Bali ini titipan dari leluhur kita dari tanah Jawa, Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur, yang dipelihara di Bali sehingga Bali menjadi pulau dewata. India katanya sumbernya no. Nah, India kan India dewata, Amerika bukan Amerika dewata. Bali pulau dewata, bukan orang Bali yang menyebut, tapi orang luar. Kenapa Bali menjadi pulau dewata? Karena tanahnya suci. Kenapa suci? Leluhur kita dulu luar biasa menjaga kesucian pikiran, ucapan dan perbuatannya. Bukan teori. Islam, Kristen sama. Bagaimana caranya sekarang mengembalikan Bali dengan hikmah hari raya Nyepi ini agar kembali menjadi pulau dewata. Mari kita jaga, ada 3 hubungan yang baik. Trihite karane, Islam juga trihite karane, cuma kiai-kiainya hanya nyebut 2. Hablum minallah, hablum minanas, 3. Tuhan itu 1. Hanya orang bijaksana menyebut banyak nama.
Kenapa disebut Banyanyama? Sedemikian hebatnya beliau, keahlian beliau maha. Waktu menciptakan diberi gelar Dewa Brahma, waktu memelihara diberi gelar Dewa Wisnu, waktu mempelihara, melebur, kalau sudah tidak bermanfaat, dilebur biar bermanfaat lagi, Dewa Siwa, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang Islam untuk mencapai tujuan tadi, Rohana, dan seterusnya apa? Jaga hubungan baik kepada Tuhan dengan cara apa? Sholat yang wajib maupun sunnah, puasa yang wajib maupun sunnah, infak sedekah yang wajib maupun sunnah. Menjaga hubungan sesama manusia, hablum minanas, berhubungan baik seluruh dunia, hablum minanas. Hubungan baik sesama satu negara, nggak melihat suku, ras, budaya, agama, ukhuwah watoniyah, dan ada lagi ayat yang lain. Kemudian dalam ibadah, ukhuwah Islamiyah, sesama Islam kita saudara, ayo kita ibadah bersama, berjemaah, karena dengan jemaah jalan kaki langkah kaki pun dihitung pahala oleh Allah. Betul lah, iya. Begitu. Dengan berjemaah bersama-sama, di situ perpaduan hati, kesamaan gerak, kesamaan ucapan, insya Allah lebih dari 40 orang di jamaah Allah doanya. Salam hormat dari Komandan Korem, karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka mewakilkan kegiatan ini kepada kami. Pada kesempatan pagi ini juga suatu hal yang istimewa, tadi kami dibisiki sama beliau, ini 3 kegiatan sekaligus, perayaan Hari Raya Idul Fitri, perayaan Nyepi, dan perayaan Paskah. Dari konteks itu saja kita sudah melihat betapa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini itu merupakan figur-figur yang bisa menjadi contoh dalam kerukunan hidup antar umat beragama. Yang disampaikan beliau tadi betul, kekuatan itu tidak hanya seperti kekuatan finansial, kekuatan tenaga, kekuatan kerukunan, keakraban, dan keeratan itu menjadi sumber utama yang menurut kami Pak membuat Indonesia ini bisa merdeka, Pak. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu kan di sana itu sukunya hanya 2, bahkan 1, agamanya hanya 2, itu saja berperang. Kita berbagai macam suku, berbagai macam agama, adat istiadat masih bisa bersatu. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya ini tidak lepas dari jasa para pendahulu kita, termasuk Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini ada di depan kami, sehingga ini nanti mudah-mudahan bisa ditularkan kepada generasi penerus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekaligus kami mungkin bercerita sedikit Bapak terkait dengan mungkin karena kami merupakan komponen utama dalam pertahanan yang meneruskan tugas dan perjuangan Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu di era Bapak waktu masih berdinas, saya terakhir ketemu sama beliau waktu kami Dandim Blitar. Beliau masih aktif mampir ke tempat kami. Jadi kalau dulu kita menganut sistem pertahanan, terutama yang TNI itu adalah minimum essential force, Pak. Dengan situasi yang berubah saat ini, kita merubahnya menjadi proporsional efficient force, Pak. Jadi kita membangun kekuatan perang itu proporsional. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang dalam pertahanan negara, terutama di luar, kalau kita lihat, bukan siapa yang kuat, bukan siapa yang besar dia yang menang, tapi siapa yang cepat, siapa yang bisa mengakses perubahan dengan cepat, itu yang menang.
terima kasih kami kepada Bapak Ketua DPD yang sudah menyerahkan bingkisan. Ya, setelah acara penyerahan, mohon berdiri di tempat, akan dilaksanakan foto bersama.